Nah ketika itu udah nyaman, udah nggak ada ganjelan, oh Tuhan terima kasih, aku sudah mengampuni. Nah ketika hati saya udah plong dan mengampuni tadi, udah berkat-berkat masuk, ya rezeki masuk. Karena apa? Hatinya sudah longgar, hatinya sudah plong, gitu loh. Ini ada hubungannya apa dengan apa? Dengan lapang hati, lapang rezeki. Kayaknya dari berbagai kota ini. Oke, Jawa Timur, angkat tangan. Oh, luar biasa. Yang bawa bis tadi mana? Jawa Timur ya? Oke, Jawa Timur. Ponorogo yang bawa bis. Oke. Ada dari Cirebon katanya. Jawa Barat, Cirebon. Oh ya, Sumedang, Bandung. Yang selain Jawa Tengah mana? Malang ya, daerah timur ya, timur sama barat ya, nah, timur sama barat. Bagaimana kita melepas, ya, melepas kemelekatan. Selama ini banyak orang itu kenapa merasa bebannya sangat berat, hidupnya sangat susah, ya seolah-olah dunia sudah tidak lagi berpihak padanya kan itu kan. Itu disebabkan karena apa? Karena melekat. Seringkali banyak orang itu mengalami apa? Kemelekatan. Susah untuk melepas. Nah, ini yang membuat kehidupan itu terasa sangat berat. Ketika kita apa? Mengalami kemelekatan dengan segala sesuatu. Dan ketika kita berani melepas, ternyata kehidupan itu menjadi indah, sekalian. Ya, kehidupan itu menjadi indah. Ini sangat contoh ya, kenapa banyak orang mengalami kehidupan yang terpuruk, susah, menderita. Karena dia terlalu melekat dengan apa yang selama ini sudah bersama dengan dia. Ya, terlalu melekat. Termasuk apa? Ego. Ya, ego itu kalau terlalu melekat, ini membuat kehidupan tidak menjadi baik. Nah, ini diingat-ingat dulu ya. Pengalaman saya mendampingi banyak orang. Ternyata kalau kita melekat, itu sesuatu yang baru tidak akan bisa datang, Bapak sekalian. Kalau kita terlalu melekat dengan sesuatu itu, kemelekatan ini membuat kehidupan kita tidak bertumbuh. Kemelekatan itu membuat kehidupan kita tidak punya power gitu loh. Nah, seringkali tanpa disadari banyak orang itu terlalu melekat tadi. Wah, ini kan saya udah nyaman di sini. Ini kan punyaku, ini kan hakku, ya. Ini kan sudah aku usahakan sejak lama kan gitu. Nah, ketika itu lepas, banyak orang mengalami apa? Penderitaan, kekecewaan, sakit hati kan gitu. Oke, saya mau kasih contoh misalnya. Ternyata banyak orang ketika melekat tadi, apalagi dalam posisi zona nyaman, itu untuk melepas sangat susah. Apalagi dalam posisi zona nyaman, itu untuk melepas sangat susah. Contoh ya, contoh ketika saya dulu di perusahaan ya, kerja di perusahaan, saya sudah posisi di zona nyaman. Itu mau melepas kalau tidak ada kejadian yang menyebabkan saya harus meninggalkan itu, saya sangat berat untuk melepas itu. Karena apa? Sudah sangat nyaman gitu loh, sudah sangat nyaman. Jadi saya merasa bahwa itu satu-satunya kehidupan saya yang paling baik. Itu satu-satunya kehidupan saya yang saya sudah nyaman di situ. Nah, tetapi Tuhan ya melihat ini kan tidak baik untuk pertumbuhan saya. Tadi saya nyaman, tapi dalam tanda kutip untuk diri saya sendiri. Saya nyaman dalam tanda kutip untuk lingkup yang lebih kecil. Ya, padahal Tuhan sudah sediakan porsi yang lebih besar untuk saya. Nah, tapi saya tadi merasa sangat nyaman di situ, sangat nyaman. Ini kalau saya ditanya, kamu mau nggak melepas ini? Pasti saya bilang nggak akan mau. Edan mo kan itu ya, edan mo jabatan penak-penak kok dilepas kan gitu. Pasti kalau ditanya baik-baik saya bilang nggak akan mau. Tetapi dengan dihadirkan suatu kondisi ya yang akhirnya saya terpaksa harus melepas itu. Tetapi saya punya pemikiran yang tidak seperti kebanyakan orang. Kalau orang tadi melepaskan dengan sangat berat ya, dengan sangat berat, menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan,
siapapun disalahkan ya, kalau perlu istrinya disalahkan, anaknya yang masih kecil disalahkan, kalau perlu tumbuh-tumbuhan disalahkan kan itu ya. Nah, seringkali banyak orang itu mencari kambing hitam. Tetapi ketika kejadian itu terjadi, ya, saya melepas dan apa yang saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia dan ucap syukur. Karena hari ini Engkau paksa aku Tuhan untuk menjadi pengusaha. Ini sama-sama melepas. Kan sama-sama melepas tadi ya. Tapi banyak orang melepas tadi mungkin dengan tadi menyalahkan yang lain, tidak bisa menerima keadaan itu, bahkan cenderung stres, ya, stres, bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, diingat-ingat bahwa ketika ada sesuatu yang kita lepas tadi, artinya saya sudah tidak melekat kepada suatu jabatan, sudah tidak melekat pada suatu kondisi tertentu gitu loh. Nah, ternyata ketika saya melepas tadi, ya, Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang waktu itu saya genggam erat-erat kan gitu kan. Sama contoh kejadian di resesi 98, itu banyak orang yang ketemu saya yang positif thinking loh ya. Itu apa katakan, Pak, untung Pak waktu itu ada krisis ekonomi tahun 98. Dan suaminya di tahun 98 kena PHK. Ya, kena PHK. Kena PHK pada kedudukannya sudah tinggi di sebuah perusahaan. Tapi tadi dia melihat sesuatu yang berbeda. Yang lain pada galau, pada marah-marah, pada menyalahkan kondisi, tapi bapak ini enggak, semangat. Ya, semangat. Akhirnya di tengah krisis tadi, ya, dia cepat bangkit dan dia menjadi pengusaha, akhirnya dia bisa mendampingi banyak orang. Kenapa? Sesuatu ketika dia melepasnya dengan bahagia tadi, ternyata itu cara Tuhan. Tuhan sudah siapkan gantinya yang lebih baik gitu loh. Ya, makanya kalau saat ini kita sedang mengalami ada sesuatu yang lepas dari kehidupan kita, ya, sadari bahwa itu Tuhan sedang menggantikan yang jauh lebih baik, ya, jauh lebih. Tanpa kita melepas malah justru yang baru tidak akan masuk. Ya. Tanpa kita melepas yang baru tidak akan masuk. Yang lebih besar lagi tidak akan masuk. Nah, seringkali tadi ya, kita harus melepaskan kemelekatan namanya. Sesuatu yang membuat hidup kita terbebani itu namanya melekat. Ya, termasuk anak-anak. Ini saya menemukan kasus ya. Kenapa ada anak-anak yang tidak segera mendapatkan jodoh? Nah, ini penting sekali nih ya. Ada anak-anak yang tidak segera mendapatkan jodoh. Ternyata orang tuanya tuh gondeli, ya, ada kemelekatan gitu loh. Ya, dia masih, Pak, anakku kok nak iso nikah tapi saya tetap melu aku. Pak, nak iso anakku nikah karo iki. Kemelekatan itu. Ya, makanya anaknya tidak segera dapat jodoh. Karena masih tadi orang tuanya melekat tadi. Ya, masih tidak mau melepas itu. Isih digondeli, ya, isih digondeli. Nah, ini banyak kejadian seperti itu juga. Nah, ketika saya ajarkan udah lepasan. Yang mau nikah itu kamu, anakmu, bukan kamu gak usah ngatur-ngatur kan gitu. Ya, dia punya kehidupan sendiri. Ya, sekarang lepaskan bahwa dia sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ketika dia melepas seperti itu, dapat jodoh, ya, segera menikah. Nah, ini hati-hati ya orang tua ketika ada kemelekatan dengan anak-anak yang nggak segera dapat jodoh, jangan, ini kesalahannya di orang tua sendiri ya, kemelekatan tadi. Nah, ingatkan kalau kita melepas sesuatu yang baru pasti masuk. Tanpa kita melepas sesuatu yang baru tidak akan masuk. Jadi melepas itu adalah kita memberi kesempatan yang baru, yang lebih baik, yang lebih besar itu masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ego ini juga salah satu yang melekat di dalam diri banyak orang. Gitu loh. Banyak orang tersakiti, banyak orang hidupnya nggak nyaman. Banyak orang merasa sakit hati itu karena apa? Karena egonya dilanggar. Dia mempertahankan egonya, dia menganggap bahwa hakku dilanggar kan gitu kan. Tuh hakku diambil. Aku dipecundangi, ya. Dia tidak menghargai saya. Ini ego ini. Nah, seringkali itu yang membuat beban dalam kehidupan. Ya, itu yang membuat beban dalam kehidupan. Karena apa? Merasa
haknya dilanggar tadi ya, egonya muncul, egonya menguasai kehidupannya. Nah, kita belajar melepas ego tadi, belajar melepas hak tadi. Ya, tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan di dalam hidup ini. Coba siapa yang bisa mempertahankan haknya? Siapa yang termasuk nyawa ini kita nggak bisa mempertahankan itu loh. Ya, kan kita nggak bisa mempertahankan hak nyawa kita ini. Ketika mau diambil, maksud kita bisa semoyo, kan nggak bisa kan? Ya. Artinya apa? Kita ini nggak punya hak sedikit pun dalam kehidupan ini. Karena nyawa pun kita nggak punya hak, termasuk anak-anak pun kita nggak bisa mempertahankan loh. Ketika anak kita diambil Tuhan, kita nggak bisa menawarkan gitu loh. Artinya yang berharga pun kita nggak bisa mempertahankan hak itu. Nah, ini sadar ini ya, bahwa tidak ada satupun hak yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Nah, seringkali banyak orang bebannya menjadi berat karena apa? Terlalu khawatir tadi, mengkhawatirkan anak-anaknya, mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Bahkan kemarin ada yang dari Magelang, bukan hanya anaknya yang dikhawatirkan, sampai cucunya pun dikhawatirkan. Ya, dan saya ngomong loh, kamu udah mati loh, cucumu, kamu belum sempat melihat cucumu sampai itu. Tapi dia udah khawatir terhadap cucu-cucunya besok kan gitu. Nah, ini terlalu berlebihan ya, kemelekatan yang terlalu berlebihan. Kan itu. Nah, jadi kekhawatiran ini juga kenapa? Karena tadi kita melekat tadi ya, kemelekatan tadi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian nanti belajar ya dari tempat ini, yuk kita berusaha melepas ya, tidak melekat dengan sesuatu. Ya, justru ketika kita melepas tadi, kita akan dapatkan kembali. Ketika kita melepas tadi, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Hilangkan rasa takut, rasa khawatir, ya, hilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam hati. Ini penting. Kalau nanti hati kita udah nyaman, udah plong, ya kehidupan menjadi baik. Itu. Contoh kemarin ada dari Gresik, Bapak sekalian ya. Kemarin datang dia udah cerita bahwa progres hidupnya sudah baik ya, sudah baik, usahanya sudah lancar, omsetnya sudah mulai naik dan tertata. Tetapi kemarin dia masih cerita, Pak, kalau saya lewat depan rumahnya orang yang dulu pernah merugikan saya, menyakiti saya, hati saya ini masih gerunjal-gerunjal, Pak. Hati saya itu masih gak enak rasanya kan. Nah, kemudian saya katakan apa? Itu namanya kamu belum bisa mengampuni. Ya, iya Pak, tapi sakit Pak. Kalau ingat dulu dia mempermalukan saya, kalau ingat dulu dia merendahkan saya, hati saya masih sakit Pak. Nah, kemudian saya katakan begini, ya kenapa? Karena kamu memposisikan dirimu di atas, maka kamu tidak nyaman, tidak nyaman ketika kamu merasa direndahkan, kamu merasa dihina kan itu kan. Dan saya katakan mulai hari ini ya, lepaskan pengampunan. Namanya pengampunan itu melupakan. Jadi Bapak Ibu ya, diingat-ingat ya, yang sudah katakan gini, Pak saya sudah memaafkan, tapi ketika mendengar namanya masih sakit ke hatinya, di hati, atau lewat depan rumahnya masih ada perasaan gak enak, atau ketemu masih, itu namanya belum mengampuni. Ingat-ingat itu ya. Cara ngecek bahwa kita sudah mengampuni atau belum, coba ketemu orangnya atau lewat depan rumahnya. Kalau hati kita udah nyaman, berarti kita udah mengampuni total. Tapi kalau masih ada ganjelan di sini, berarti belum bisa mengampuni. Dan ketika masih ada ganjelan, ini saya pastikan ya, berkatmu, rezekimu tidak akan lancar. Ini salah satu dicek ini ya, ketika dalam kehidupanmu, rezekimu, berkat-berkatmu kok belum lancar, cek dulu, masih ada ganjalan nggak dalam hati ini? Apa kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Maka ada satu ayat yang mengatakan, kalau kamu berdoa, ampunilah dahulu ya kesalahan saudara-saudaramu. Mengampuni itu nggak hanya sekedar di mulut, ya, mengampuni itu betul-betul sampai ke hati. Maka caranya ngecek tadi, apa kita sudah mengampuni atau belum? Ya. Ketika ketemu orangnya, hati kita nyaman. Ya, kalau mendengar namanya, hati kita nyaman. Saya ngecek loh, ketika dulu saya merasa ya, ada beberapa orang yang
waktu itu tidak membuat saya nyaman, ya, ada yang bawa uang saya, ada yang merendahkan saya dan lain-lain, ya. Saya mengampuni, saya kata Tuhan, aku udah mengampuni Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ. Saya cek apakah pengampunan saya ini udah total atau belum. Lah caranya gimana? Ya sekarang ketemu orangnya, ya. Saya kalau ketemu orangnya tak jajaki loh sekarang, ya, tak ajak makan, tak traktir kan gitu. Nah ketika itu udah nyaman, udah nggak ada ganjelan, oh Tuhan terima kasih, aku sudah mengampuni. Nah ketika hati saya udah plong dan mengampuni tadi, udah berkat-berkat masuk, ya rezeki masuk. Karena apa? Hatinya sudah longgar, hatinya sudah plong, gitu loh. Ini ada hubungannya apa dengan apa? Dengan lapang hati, lapang rezeki. Nah selama ini banyak orang hatinya nggak bisa lapang, masih menyimpan tadi loh, dendam kesumat, masih menyimpan perasaan yang nggak enak dalam hati tadi. Ya, pengampunan tidak hanya di bibir, tapi pengampunan itu adalah sampai di hati. Kalau kita sudah, hati kita sudah nyaman tadi, kita sudah tidak ada kemelekatan dalam hidup kita. Ya, sudah tidak ada kemelekatan, sudah nyaman, sudah tidak mengingat-ingat yang lampau. Ya. Nah lucunya gini ya, banyak orang itu sesuatu sudah pergi darinya, sesuatu sudah keluar darinya, tapi masih diingat-ingat gitu loh. Masih diingat-ingat, padahal barang itu udah nggak ada, tapi masih disimpan dalam hati, diingat-ingat dalam hati. Membuat apa? Hatinya menjadi sakit tadi. Orang yang hatinya sakit itu karena apa? Karena masih menyimpan tadi, masih menyimpan sesuatu dalam hatinya. Oke, Bapak Ibu ya, jadi termasuk melekat itu tidak hanya yang masih ada dengan kita. Kadang yang sudah keluar pun hati kita ini masih melekat dengan barang itu, dengan sesuatu itu. Pak, kalau saya ingat rumah saya yang dulu hilang, nah, padahal udah hilang masih melekat di sini. Pak, kalau ingat mobil saya yang dulu dibawa lari orang, nah, mobilnya udah nggak ada, tapi apa? Bebannya masih melekat dalam hati kita itu loh. Nah ini yang membuat kehidupan semakin berat kan itu. Nah, sekarang dibalik, kalau ada sesuatu yang sudah pergi tadi, ya, terima kasih Tuhan untuk mobilku yang dulu dibawa lari orang. Ya, termasuk uang yang sedang jalan-jalan, nah uangnya udah nggak ada tapi masih melekat dalam hati. Pak, uang saya yang dibawa si A, si B, si C kan itu kan. Nah, padahal uangnya udah nggak ada kan itu kan. Coba kalau masih ada juga digondeli kan, wow. Eman-eman kan itu. Nah, udah nggak ada aja masih digondeli. Nah, belajar melepas. Kalau kita melepas, pasti kita mendapatkan. Kalau kita melepas, Tuhan sediakan jauh lebih baik, jauh lebih besar. Nah, jadi bicara melepas itu tidak hanya yang masih ada dalam diri kita, termasuk yang sudah pergi, itu lepas saja ya, lepas plong gitu loh. Bukannya udah pergi masih melekat dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi yang membuat kehidupan tidak menjadi semakin baik, tapi justru semakin berat. Ingat-ingat ya, kalau kita tidak melekat dengan sesuatu, ya, hidup kita akan menjadi semakin nyaman. Dan kalau kita melepas tadi, sesuatu yang baru pasti datang. Sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya.